Jonas Batlayeri ikut terseret sidang perkara dugaan korupsi PT Tanimbar Energi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020-2022. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi yang diajukan oleh penuntut umum, yakni Yosenta Atua, Albian Hartoweli, Lucia Teklara Tuanak. Sidang dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimu, didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Aris Edward Nadeak, masing-masing sebagai hakim anggota, Kamis 26 Februari 2026. Saksi Yosefina Yosenta Atua yang saat itu menjabat sebagai Kasubag Keuangan pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerangkan bahwa perannya dalam proses pencairan dana penyertaan modal adalah sebagai pejabat penata usahaan keuangan atau PPK yang melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh bendahara. Ia menjelaskan bahwa proses dimulai dari permohonan pencairan dana penyertaan modal oleh BUMD kepada Bupati yang kemudian didisposisikan secara berjenjang hingga ke BPKAD. Setelah bendahara menyusun SPP atau surat permintaan pembayaran, saksi melakukan verifikasi berdasarkan checklist dan ketersediaan anggaran dalam DPA sebelum menerbitkan SPM untuk selanjutnya diproses di bidang perbendaharaan hingga terbit SP2D. Saksi juga mengakui bahwa dalam praktiknya terdapat kondisi di mana menurut pandangannya terdapat prosedur yang tidak sepenuhnya sesuai. Namun ia tetap memproses pencairan karena adanya perintah pimpinan. Ia pula menjelaskan pernah mempertanyakan besaran gaji yang dinilainya tidak layak, namun tetap diarahkan untuk melanjutkan proses pencairan. Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2022 terdapat pencairan atas arahan pimpinan yakni Jonas Batlayeri sebagai Kepala BPKAD masa itu sebesar 1 miliar dan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pembagian kepada 3 BUMD karena hanya memproses sesuai nominal yang tercantum dalam sistem SIMDA. Tentu keterangan saksi-saksi fakta akan menjadi pertimbangan hukum. Hingga kini sudah hampir 20-an saksi dihadirkan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku. Masih ada saksi-saksi lain yang nantinya akan dihadirkan secara bertahap untuk menegaskan siapa yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Ada 3 terdakwa dalam perkara tersebut. Mereka diantaranya Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022, yang nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019. Petrus Fatlolon dalam perkara ini disebut sebagai pengendali atau pemegang saham PT Tanimbar Energi. Ia disidangkan bersama 2 terdakwa lainnya, yakni Johanna Joyce Julita Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019-2023 dan Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan 2019 hingga 2023. Perkara tersebut berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 6,25 miliar. Nilai kerugian tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.